Di manakah kerajaan sorga itu? Tertarik tentang konsep kerajaan yang Ibu ceritakan, Bu. Sering saya dengar begini, Bu, tolong pencerahannya ya. Di Matius 6 ayat 33 itu kan sering dibawakan jadi khotbah gitu di gereja. Maka semuanya akan ditambahkan Iya. kepadamu. Iya, Bu. Nah, yang saya sering bingung menjelaskannya itu tentang konsep kerajaan Allah ini yang bagaimana yang harus kita ceritakan gitu untuk seimbang dengan khotbah yang akan kita bawakan jadi khotbah gitu, Bu. Di ayat sebelumnya kan tentang jangan khawatir. Terus perintahnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, itu kerajaan Allah yang seperti apa ini? Bukanlah satu tempat. Kerajaan surga itu, Bu, itu suatu sistem pemerintahan yang tidak kelihatan ada di antara kita. Jadi kerajaan surga itu bicara mengenai prinsip-prinsip dunia roh, prinsip kerajaan yang diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Saya kasih tahu Anda begini nih. Kerajaan surga, Alkitab berkata bukan soal makanan, minuman, pakaian, kawin mengawinkan, betul? Halo? Kerajaan surga itu sekarang, Bu, di dalam hidup kita ini. Ketika Yesus bicara mengenai kerajaan surga, dia bicara mengenai gini, Bu. Hendak aku umpamakan seperti apakah kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu bicara seumpama orang yang nabur benih. Itu Tuhan Yesus bilang begini nih. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu. Ada yang jatuh di semak berbelukar. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Betul, Bu? Halo? Iya. Lalu dia menguraikan apa itu mengenai kerajaan. Lalu dia bicara begini. Kerajaan surga semua benih. Biji sesawi yang paling kecil. Dari semua tumbuhan dia paling. Tapi kalau dia ditanam di tanah. Lalu dia tumbuh. Dia menjadi pohon yang besar. Yang mana semua hewan-hewan berteduh di bawahnya. Lalu Tuhan bicara prinsip kerajaan surga seperti ini. Kerajaan surga semua orang yang menjalap pukat, menggelar jala. Dia tangkap ikan yang sangat banyak. Lalu dia bilang ini, kerajaan surga semua orang yang menemukan mutiara yang terpendam. Yang sangat berharga. Lalu dia bicara lagi, kerajaan surga itu, ya, seumpama ada bapak punya 2 orang anak, satu yang sulung, satu yang bungsu. Bungsu ini kurang ajar nih. Ngabisin duit bapaknya bla 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 gini dengan pelacur-pelacur, dia makan makanan babi, dia kembali. Tapi dari jauh bapaknya ketika melihat anaknya ini langsung dia rangkul, dia peluk, dia cium, dia berlari. That's the kingdom of God. Jadi kingdom of God itu ada di antara Anda dan saya sekarang ini, memerintah di antara kita. Coba Ibu baca Lukas 17 ayat 20. Ibu punya Alkitab di situ. Lukas 17 ayat 20. Lukas. Bentar ya, Bu. Jadi kerajaan surga itu bukan tempat, teman-teman. Saya kasih tahu Anda. Yang disebut kerajaan surga, tempat Allah berdiam dengan semua penghuni surga, makhluk roh. Itu manusia nggak boleh ke sana, coy. Surga itu hanya diciptakan untuk para penghuni surga, bukan untuk manusia. Manusia itu Lukas 17. Sekarang manusia menghuni mana? Bumi, betul? Ayat 20. Manusia nggak boleh ke surga. Demikian firman Tuhan. Coba apa itu kerajaan surga? Bacakan apa kata Yesus. Ketika orang Farisi bertanya, kapan kerajaan surga itu akan datang? Apa kata Yesus? Demikian firman Tuhan. Lukas 17 ayat 20, ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Terus lanjut. Ayat 21. Ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lihat ini, kerajaan Allah itu bukan nanti. Bukan suatu tempat. Bapak, aku berdoa kepadamu bukan supaya mereka kau bawa dari dunia ini keluar untuk mati. Bukan. Supaya mereka ada di dunia ini, tapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Betul? Halo? Betul? Iya. Kenapa kita nggak menjadi serupa? Karena kita nggak pakai sistem dunia. Tuhan mengatakan, kamu memang ada di dunia ini, tapi kamu hidup dengan 2 kewarganegaraan. Yaitu apa? Kewarganegaraan kerajaan surga, betul? Karena itu kamu harus tahu prinsip kerajaan.
Saya kasih tahu Anda, Yesus itu born as a king. Saya kasih tahu Anda, Yesus itu bukan seorang presiden, bukan perdana menteri, bukan seorang bupati, gubernur. He was born as a king. Dia itu lahir sebagai raja. Coba buka Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Ini banyak orang nggak ngerti untuk apa Yesus lahir. Makanya mereka kemakan hoax Muslim. Mana Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Yesus itu datang di dalam pandangan orang Yahudi. Itu bukan untuk ini aku pencipta alam semesta loh. Aku Allah, aku sembah, aku Allah, aku sembahlah aku. Nggak begitu cara mikirnya. Coba kita lihat untuk apa Yesus itu datang. Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Baca, Bu. Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberi kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lihat ini, Yesus itu datang, he was born as a king, betul? Iya, Dia datang itu untuk memenuhi nubuatan janji yang diberikan Allah kepada para nabi di dalam perjanjian nama bahwa Mesias, Raja. Orang Yahudi menyebutnya Melech HaMoshiach, artinya Raja Mesias seperti Daud. Di dalam Mazmur 110, di dalam Mazmur 2, di dalam Mazmur 8. Raja HaMoshiach, Raja Mesias dalam Yeremia 30 ayat 9. Dia datang sebagai Mesias, sebagai Raja. He was born as a king. Ada banyak orang kesana tuh gak grabs. Makanya kalau Natal tuh nyanyinya katanya Noel, Noel, Noel. Betul? Born is the King of Israel. Lahirlah seorang raja yang akan memerintah atas kaum keturunan Yakub, atas Israel sampai selama-lamanya. Anda tahu di mana nubuatan ini? Daniel 2, coy. Yesus itu datang sebagai Raja Mesias, teman-teman. Makanya Anda harus paham konsep Mesias. Ada banyak juga orang sentuh nggak paham Mesias itu apa sih, Bu? Betul nggak? Iya. Lihat tadi di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33, malaikat Gabriel itu berbicara kepada Maria, betul? Betul. Dikatakan Maria, engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sebenarnya bukan anak Allah yang maha tinggi, tapi anak dari Allah yang maha tinggi. Saya bukakan Anda King James Version ya. Saya di mana-mana pakai King James Version ya, teman-teman. Saya nggak pakai NIV, saya nggak pakai yang lain-lain. Jarang banget saya pakai. Rata-rata saya pakai King James Version. Coba kita lihat. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. Anak dari El Elyon. Bukan anak Allah yang maha tinggi, tapi anak dari the Son of. Anak dari Allah yang maha tinggi. Sampai sini paham? Sama seperti pengakuan Petrus ketika engkau adalah Mesias. Bukan anak Allah yang hidup, tetapi the Son of the living God. Anak dari Allah yang hidup. Sampai sini paham bedanya, teman-teman? The living Son of God, anak Allah yang hidup, dengan the Son of the living God, anak dari Allah yang hidup. Sampai sini paham nggak bedanya nih? Ini Anda harus paham, karena nanti berkaitan dengan Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, Roma 15 ayat 16. Ya, kalau ini nggak paham kata of, ini harus digunakan. The Son of. Ini kalau Anda nggak percaya, coba ya, saya perlihatkan Anda. King James Version-nya. The Son of. Ini membuat perbedaan arti yang sangat cukup signifikan ya, teman-teman, di dalam bahasa. Ini lihat nih. King James mengatakan ini terjemahan yang paling pas. He shall be great. Yesus akan jadi besar, anak ini, dan akan disebut the Son of the Highest. The Son
of the highest. Anak dari yang maha tinggi. Bukan anak Allah yang maha tinggi, tapi anak dari yang maha tinggi. And the Lord God, siapa? El Elyon, Tuhan Allah, akan memberikan kepada Yesus the throne of his father David. Tahta dari Daud, bapak leluhurnya. Ini bacanya mesti pelan-pelan dikit ini. Paham nggak teman-teman? Sampai sini. Nubuatan ini, janji mengenai Mesias, Raja Mesias ini. Jadi dia tuh datang, makanya ketika Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Oh, kata orang, kok salah satu seperti para nabi, bla bla bla, seperti Yeremia, Yesaya, Elia. No, according to you, menurut kamu aku ini siapa? Lalu Petrus berkata ini, you are the Messiah, engkau Mesias, the Son of the living God, anak dari Allah yang hidup. Cuman LAI, Alkitab Anda menerjemahkan anak Allah yang hidup gitu loh. Ini saya kasih tahu Anda, saya ajarin Anda terjemahan yang benar ya. Mesias, teman-teman, dia datang sebagai Mesias. Nah, Anda Kristen-Kristen yang botol-botol, yang mualaf, yo, mana Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Betul nggak? Ya nggak? Iya betul. Iya betul, Bu. Lalu Anda sibuk mencari, di mana ya Yesus berkata, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Nggak di situ. Kemanusiaannya tuh datang as the Messiah, as the King, Messiah. Ini udah bawa Anda pelan. Kenapa begitu? Anda baca Daniel pasal 2. Anda baca seluruhnya, itu ada 50. Kita lihat ya, Daniel pasal kedua. Anda nggak usah baca semua, saya kasih ringkasannya aja, saya ceritain aja. Daniel pasal 2, itu yang mimpi Nebukadnezar. Saya kasih tahu Anda nih. Daniel pasal 2, Anda baca seluruh pasal 2, itu adalah 49 ayat. Di situ dikatakan gini, Nebukadnezar itu mimpi, teman-teman. Dia lihat patung. Patung ini kepalanya dari emas, dadanya dari perak, tembaga, kemudian pahanya dari besi, kakinya besi bercampur tanah liat. Itu bicara mengenai the kingdom of man, bicara mengenai kerajaan-kerajaan manusia yang ada di bumi ini, betul? Kerajaan bangsa-bangsa, betul? Betul. 49 ayat kitab Daniel, itu adalah zaman raja-raja. Yang kepalanya emas itu Babylon, kemudian mulai Media Persia, kemudian kerajaan Yunani, Romawi, dan seterusnya sampai pada akhir. Coba kita lihat apa kata Daniel ketika Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Saya langsung aja ya, Anda baca aja ya. Yang menyingkapkan itu adalah Allah sendiri ya. Daniel diberikan penglihatan yang sama. Dan maknanya nih kita lihat nih apa kata Daniel ayat 36. Kemudian dikatakan begini, patung ini yang terbuat kepalanya dari emas, kemudian dari perak dadanya, perutnya tembaga, ya dari besi pahanya, lalu kakinya besi dan tanah liat. Dikatakan begini, lalu tuanku melihat sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Ayat 34 nih, Daniel 2 ayat 34, saya bacakan aja. Lalu batu ini menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkanlah juga apa? Patung itu remuk tuh. Ditimpa kakinya. Ini pada zaman akhir, pada akhir zaman. Ya, itu zaman raja-raja terakhir. Itu bicara, jadi patung ini bicara kerajaan-kerajaan manusia di bumi ini. Lalu diremukkanlah besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas dan semuanya menjadi seperti sekam. Di tempat pengirikan pada musim tanah selalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada lagi bekas-bekas yang ditemukan. Tetapi, dengar ini kata Daniel. Daniel pasal 2 ayat yang ke-35. Tetapi batu itu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Ini apa maknanya nih? Daniel udah ngomong nih, gak perlu rahasia lagi nih. Ya Tuanku Raja segala raja. Ini katanya kepada Nebukadnezar. Itulah mimpi Tuanku katanya. Kepala yang dari emas itu adalah Tuanku. Ngerti ya? Kepala dari kerajaan Babilonia
Yang kepada Tuanku diserahkan semua bangsa-bangsa di bumi, itu bicara kerajaan-kerajaan yang sulung di bumi ini. Sama seperti mimpinya di Daniel 4, dia melihat pohon yang besar, itu bicara kerajaan Babilonia pada waktu itu. Lalu lihat, perhatikan apa kata Daniel, siapa batu ini yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Kita lihat ini. Daniel pasal 2 ayat yang ke-44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan apa? Suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu, ini masuk kerajaan Mesias yang dijanjikan. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi Yesus itu datang di dalam Lukas 1 pasal 1 ayat 30 itu untuk menggenapi nubuatan yang dijanjikannya pada para nabi. Dia datang sebagai Raja Mesias, tapi sekarang kerajaannya itu belum secara de facto, hanya baru secara de jure. Ya, secara sah dia mengambil alih kembali kerajaan Adam yang lepas dari bumi ini, tapi secara de facto belum. Nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun. Nanti di langit yang baru dan di bumi yang baru. Sampai sini paham dia lahir sebagai Raja Mesias. Makanya di dalam Wahyu 19 ayat 16 dikatakan di pahanya tertulis gelar Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Paham teman-teman? Paham. Dia datang tuh sebagai Raja Mesias. Lah Anda kalau berdebat sama Muslim, karena Muslim ini gak pernah baca kitab Taurat Musa, pikirannya mana ya Yesus itu? Akulah Allah, sembahlah aku. Lo nggak pernah begitu cara mikirnya, nggak begitu. Yang orang Yahudi harapkan itu adalah kelahiran seorang raja. Maka kalau Anda baca di Matius 2, coba Ibu baca Matius 2 ayat yang pertama dan kedua. Matius 2 ayat yang pertama dan kedua. Ayat yang pertama dan kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Top. Orang Majus ini datang, Yesus lahir kira-kira roughly ya, kita nggak tahu tepatnya kapan, tapi kalau Herodes ini pada zaman Herodes Agung. Ya, jadi ada beberapa Herodes di dalam Alkitab kita. Herodes Agung, kemudian ketika digantikan anaknya Herodes Archelaus, ya. Kemudian yang membunuh siapa? Yohanes Pembaptis, itu namanya Herodes siapa ya? Ada 4 Herodes di dalam Alkitab kita. Kemudian yang di siapa? Herodes Antipas. Kemudian yang bertemu dengan Paulus itu namanya Herodes Agrippa. Ya, ini Anda perlu tahu ini, ya. Nah, kemudian teman-teman, Herodes Agung kalau kira-kira meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi, berarti Yesus itu antara tahun 8 sampai tahun 6 sebelum Masehi kelahirannya. Ya. Kalau kematiannya antara 30 sampai 31 Masehi, ya. Nah, ini Anda perlu tahu sedikit ya mengenai hal ini. Nah, jadi ada 4 Herodes ya, Herodes Agung, Herodes Archelaus ya pada zaman Yesus kembali dari pembuangan ke Mesir. Kemudian Herodes Antipas itu yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis, dan Herodes Agrippa. Ya. Itu yang memenjarakan apa yang ditemui oleh Rasul Paulus di Kisah Para Rasul, ya. Oke. Sekarang kita lihat tadi Daniel 2 itu mengenai nubuatan mengenai kerajaan Mesias. Ya. Bahwa nanti all the kings and kingdoms di dalam kerajaan manusia ini akan dihancurkan, teman-teman. Jadi Yesus datang untuk mengambil alih kerajaan manusia di bumi ini. Coba kita lihat Matius 4 dan Lukas 4. Jadi yang lahir itu seorang raja ya, makanya orang Majus itu berkata, di manakah dia, raja orang Yahudi, betul? Mengenapi nubuatan Mika 5 ayat 2, betul? Hai engkau di Bethlehem di tanah Yehuda, sekali-kali engkau bukan yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, tetapi daripada mau akan lahir seorang yang akan memerintah Israel, betul? Itu nubuatan kelahiran Mesias, betul? Di Bethlehem Yehuda, betul? Yang lahir itu raja, teman-teman. Yesus itu lahir sebagai Raja Mesias. Dan ini orang Kristen gak paham-paham. Masih aja mikirin di mana Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku.
Cara baca Alkitab kita nggak begitu. Jangan pakai pikiran orang Arab. Arab itu nggak ngerti apa-apa. Saya tanya sama Anda. Kamu tanya sama Muslim arti kata Al-Masih atau Mesias itu apa sih? Saya cukur bulu ketek saya kalau ada yang tahu, teman-teman. Makanya kalau membaca Alkitab kita yang harus orang Yahudi, sorry, konsep Mesias Al-Masih itu hanya ada dalam pandangan orang Yahudi. Anda nggak menemukan ini di semua agama lainnya, nggak ada tuh. Orang Buddha, orang Hindu nggak kenal Mesias itu nggak kenal mereka. Karena itu kalau Anda mau ngerti apa itu Mesias, Anda harus kembali kepada cara mikirnya orang Yahudi, betul? Ngerti nggak? Jangan pakai cara mikir orang Arab. Orang Arab kata Mesias saja nggak tahu artinya kok. Gimana sih? Saya kasih tahu Anda ya teman-teman, di dalam Al-Quran yang mereka samakan dengan Yesus itu namanya Isa Al-Masih. Dikatakan nih mereka bilang Jibril ya, nih ada roh nih datang kepada Maryam. Nggak, namanya bukan Jibril, nggak tahu, pokoknya ada roh ya, roh datang kepada Maryam. Dia bilang engkau akan diberi anak, kata gitu. Bukan mengandung lagi, diberi anak. Namanya Isa Al-Masih. Lah itu keliru karena Al-Masih ini bukan nama tapi gelar, teman-teman. Makanya di dalam Alkitab kita, Maria, engkau akan mengandung dan mempunyai anak namanya Yesus Kristus. Enggak begitu, namanya Yesus. Baru nanti dialah sang Mesias, itu gelarnya. Hari ini telah lahir bagimu Mesias, Tuhan di kota Daud, namanya Yesus. Ngerti gak? Jadi Mesias itu gelar, Yesus itu nama. Tahu gak bedanya nama dan gelar? Nyonya Sofia. Nyonya itu gelar saya, nama saya Sofia. Raja Daud, raja itu gelar, namanya Daud. Paham? Nah kalau Al-Quran ini jelas keliru. Masa namanya Isa Al-Masih, orang Al-Masih itu gelar kok. Ngerti gak sih teman-teman? Bisa bawa Anda pada pemikiran yang gampang-gampang aja nih, yang rasional aja nih. Bagaimana mungkin Al-Masih di dalam Quran kok jadi sebuah nama? Nah kalau Alkitab kita benar, Maria, engkau akan mengandung melahirkan seorang, namanya dia Yesus, namanya dia Yeshua, betul nggak teman-teman? Bukan Yesus Kristus, Kristus itu gelar, gimana sih? Namanya Yesus, bukan Yesus Kristus, bukan. Dia akan disebut Kristus, gitu loh teman-teman. Itu yang benar. Makanya kalau Anda tanya sama saudaramu yang Muslim, Mesias itu apa sih? Al-Masih itu, Al-Masih itu Mesias itu apa artinya? Gak ada yang tahu. Artinya berkaki datar, pengusap, berkelana, penggosok. Itu tafsiran Muslim tentang kata Mesias. Kenapa? Karena itu adalah kata Al-Masih, itu adalah bahasa serapan, curian. Orang kalau nyuri orang di tengah jalan nyuri motor nih, kata Bang Edis ya, ditanyain, kamu belinya di mana? Kagak ngerti, orang bukan barangnya dia, betul nggak? Lu belinya konton apanya sih? Kagak ngerti lah, bukan barangnya dia, orang nyolong. Karena bukan aslinya, bukan pemiliknya, makanya arti kata Mesias mereka nggak ngerti. Mesias itu artinya mengusap, coba bayangin. Membelai, penggosok, berkaki datar, pengelana. Itu Islam. Itu Islam, teman-teman. Ya. Makanya ditanyain Al-Masih itu artinya apa? Kagak ngerti. Saya tanya itu waktu itu Pak Jaga Sukma. Pak Jaga Sukma itu ketua ulama Syiah. Nggak tahu Kalimantan apa Sulawesi ya kalau nggak salah. Sulawesi kalau nggak salah. Kalimantan apa Sulawesi dia? Pak Jaga Sukma saya tanya gitu. Ketua ulama Syiah Indonesia loh. Saya tanya gini. Kalau nggak percaya Anda juga tanya tuh Ustadz NU Anda. Al-Masih itu artinya apa sih Pak? Nama Isa Al-Masih itu kan nama yang diberikan dari surga nih Pak. Kan jauh-jauh nih malaikat Jibril nih katanya diutus oleh Allahmu, perjalanannya udah 50.000 tahun. Jalan aja 50.000 tahun jauhnya teman-teman. Jauh banget kan itu ya. Udah 50.000 tahun dari surga turun ke bumi, ngasih tahu kepada Maryam, jangan salah ya. Nanti kamu punya anak, jangan dinamai anakmu tuh Abdul. Jangan salah kasih nama, anakmu jangan dinamai Joko, jangan pula dinamai Bambang. Namai anakmu jangan salah. Isa Al-Masih katanya. Saya tanya sama Bapak, Isa Al-Masih itu artinya apa sih Pak? Kok begitu pentingnya nama ini sampai nggak boleh salah nama Pak? Boleh nggak kalau dikasih nama Bambang Pak? Nggak boleh. Boleh nggak
anaknya Maryam ini namanya Joko? Nggak boleh juga. Lalu saya tanya kepada Bapak, Isa Al-Masih artinya apa, Pak? Al-Masih itu artinya apa? Dia bilang, itu tidak saya pelajari, Bu. Berarti dia sekolahnya di Irak. Saya bilang, Pak, ngapain sih jauh-jauh sekolah di Irak? Bapak sekolah sama saya gratis. Hah? Negev itu di Jordan, kenapa dia jadi Irak? Enggak, dia bilang Negev Irak. Dia sekolah di Irak, kan dia Syiah. Gimana sih lu? Iya, tapi maksudnya Negev itu kan Yordan. Nah, nggak tahu gue. Pokoknya dia Negev Irak. Udah, terus gue bilang, ngapain Bapak jauh-jauh sekolah di Irak? Sekolah aja di gue, Pak, gratis, Pak. Gue ajarin arti kata Al-Masih, gue bilang. Iyo. Gak tahu mereka teman-teman arti kata Al-Masih.